pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Pengajar Lundina. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Siri sekalian. Yang pertama saya akan menjelaskan circulation. Kita bisa klik menu circulation. Setelah itu kalian klik translation. Di sini di member ID kalian bisa ketikkan ID anggota. Setelah kalian mengetikkan ID anggota kalian bisa langsung klik start translation. Misalnya di sini ada launch digunakan untuk mendata koleksi yang akan dilakukan saat ini. Sedangkan current launch digunakan untuk mendata koleksi yang masih atau sedang dipinjam. Reserve digunakan bagi anggota yang ingin pesan koleksi. Finds digunakan untuk menunjukkan jumlah dana. Sedangkan launch history digunakan untuk melihat rekaman secara peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota tersebut. Setelah itu, setelah kalian mengetik member ID, bisa juga dengan style ID anggota menggunakan barcode reader. Kalian bisa menggunakan barcode. Setelah itu kalian bisa klik menu launch di sini. Ketikkan kode barcode buku yang akan dipinjam atau bisa juga di scan. Di sini kalian bisa ketik kode barcode buku kalian. Setelah itu kalian bisa klik keluar. Jika kalian sudah mengklik barcode, jika semua koleksi sudah input, kalian bisa klik finish translation. Di sini juga ada quick return. Quick return ini untuk mengembalikan koleksi. Kalian bisa masukkan ID member, setelah itu klik return. Pilih menu return untuk mengembalikan. Setelah itu step yang ke-6, kalian bisa masukkan kode barcode buku yang tadi. Setelah itu di situation ini ada loan ini aturan peminjaman akan berpengaruh pada transaksi peminjaman atau sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua anggota. Kalian bisa klik add new loan rules. Di sini kalian bisa mencari member table yang ingin diatur. Di sini kalian bisa menulis semua member tipe buku yang kalian ingin cari. Setelah kalian isi semua, kalian bisa langsung klik save. Kalian bisa klik ini sesuai dengan jenis koleksi yang diizinkan untuk dipinjam. Setelah itu kalian bisa isi luas loan limit sesuai jumlah yang diizinkan untuk dipinjam. Isi loan period sesuai lamanya waktu peminjaman, dan isi luas loan limit sesuai kebijakan perpanjangan. Sedangkan isi finish HD sesuai kebijakan denda. Setelah itu kalian bisa klik save. Di sini kalian ada loan history juga. Loan history ini berisi catatan sejarah peminjaman semua anggota. Setelah itu di overview list
merupakan daftar keterlambatan berisi catatan-catatan koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Sedangkan reservation ini merupakan reservasi berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota jika telah diatur pada menu membership. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reporting. Kalian bisa klik menu reporting. Setelah itu kalian bisa pilih collection statistik. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian bisa mengisi total titles with items dan total titles by menu. Di sini pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar total judul berdasarkan media GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam di perpustakaan. Nah, di sini kalian bisa mengisi semua judul-judul buku yang ingin kalian pinjam. Step yang kedua, kalian klik menu report. Di sini kalian bisa isi semua data-data total dari luar. Setelah itu kalian bisa pustakawan dapat melakukan pelaporan pinjaman yang berkaitan dengan aktivitas pinjaman layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total pinjaman, total judul berdasarkan media GMD, total transaksi pinjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dan sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total pinjaman. Seperti ini. Kalian bisa mengisinya di sini. Setelah itu klik step yang ketiga, kalian bisa klik menu membership report. Klik menu membership report, maka tampilannya akan seperti ini. Penjelasan saya terkait membership report ini. Pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kedaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan biasa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif. Langkah selanjutnya, kalian bisa klik menu custom recapitulation. Kalian bisa klik recap di sini. Kalian bisa klik setelah itu klik langkah yang kelima, kalian bisa klik title list. Maka tampilan title listnya seperti ini. Pustakawan dapat membeli laporan judul koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN, dan nama panggil. Sebuah laporan bisa langsung dicetak atau bisa diekspor ke format ini. Setelah itu klik di sini terdapat item titles. Pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dalam klik show more filter. Nah, di sini kalian bisa klik di sini show more filter option. Setelah itu kalian di item statistik ini merupakan untuk membuat laporan mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu setiap bulannya. Tentu saja
Laporan ini penting untuk keperluan stok oknum dan penyiangan. Jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut. Di sini kalian bisa melihat contohnya. Setelah itu masuk ke launch by classification. Di sini kita dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi dengan klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna untuk keperluan stok oknum dan penyiangan. Jadi di reporting ini kita bisa lebih menilai buku yang kita pinjam dan mengisi data DMD yang dibutuhkan setelah kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stock take. Stock take ini adanya aktivitas sirkulasi atau pinjaman dan pengembalian koleksi dalam periode tertentu di perpustakaan. Tujuannya untuk membandingkan jumlah koleksi yang tercatat di database perpustakaan dan jumlah koleksi yang secara fisik, mengetahui tingkat kehilangan pada koleksi perpustakaan, dan menghasilkan data dan informasi koleksi yang sebenarnya dan mutakhir. Prinsip umum stok ini pada STM untuk backup database koleksi tersedia dan item eksemplar. Petunjuk teknis stok ini dalam STM ada perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Perencanaan stok dengan STM itu waktu, pelaksana, data, dan fasilitas. Kalian bisa klik intelligence. Di sini kalian pilih menu stock tag. Di stock tag ini klik menu private dan klik backup. Kalian bisa isi row stock tag nasional terus isi row diambil sesuai dengan koleksi yang akan diintegrasi. Isi row koleksi sesuai dengan jenis koleksi. Kalian bisa isi row location sesuai dengan penempatan koleksi tersebut dan dengan sebagai contoh Keep Untan punya 3 ruang baca, yakni ruang baca kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Maka setiap koleksi tersebut akan diletakkan di mana untuk memudahkan proses pengembangan perpustakaan. Untuk mengatur lokasi bisa dilakukan dengan cara kalian bisa klik menu master file, menu lokasi. Di sini kalian bisa klik selanjutnya. Fitur yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bibliografi. Di sini kalian bisa klik add new bibliografi. Kalian bisa cari bibliografi di buku kalian. Setelah itu kalian bisa klik save.
Di sini di TikTok ini kalian bisa mengisi video buku dan author mengarang bukunya. Di sini juga terdapat DNB pada buku kalian. Kalian bisa klik bisa klik DNB sesuai dengan buku yang kalian inginkan. Setelah ini maka akan seperti ini. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa isi item kode dan hal number dan lokasi dari buku yang kalian cari. Itu kalian bisa klik check out item. Di sini kalian bisa mencari bukunya kalian pilih. Setelah itu kalian bisa klik add new. Di sini kalian bisa cari buku yang dibutuhkan. Kalian bisa klik jenis bukunya. Terus fitur yang terakhir saya akan menjelaskan tentang setelah itu fitur yang kelima saya akan menjelaskan tentang master file. Di sini kalian bisa mencari GMD di GMD buku kalian. Jika setelah itu kalian bisa klik check out, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa klik share jika kalian sedang klik GMB General Method Destination pada buku kalian. Setelah itu kalian klik add new GMB. Di sini kalian bisa klik GMB kode GMB kalian dan GMB name kalian. Setelah itu kalian klik save. Setelah itu di sini terdapat beberapa konten tipe pada GMB. Jika kalian mau bisa mengedit GMB kalian bisa klik edit, maka tampilannya akan ada RDA konten tipe. Di sini kalian bisa cari konten RDA. Kalian bisa ketik kode GMD dan nama GMD yang ingin kalian cari. Setelah itu di sini ada media tipe. Terdapat beberapa nama-nama dan kapan terakhir diupdate pada RDA media tipe ini. Setelah itu kalian bisa klik current tipe. Di sini terdapat beberapa RDA current tipe. Kalian bisa mencarinya. Jika kalian ingin mencari, kalian bisa klik share. Setelah itu kalian bisa ke add new current tipe. Di sini sama seperti tadi, kalian bisa klik kode dan nama pada RDA. Sekian penjelasan tentang beberapa fitur yang ada di Slims Boolean. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan kepada kalian cara untuk membackup data pada Slims Boolean. Kalian bisa buka Slims Boolean admin index PHP. Setelah itu kalian bisa cara backup data dan membuat backup. Yang pertama buka Slims. Setelah itu kita klik sistem. Selanjutnya kita klik database backup. Maka di sini kita klik start new backup. Maka backup kita akan diproses. Maka hasilnya akan ada seperti ini. Setelah itu jika kita ingin membuat katalog pada buku, kita klik bibliografi. Di sini saya menggunakan DUAP 3 FZ3950 SRU. Di sini kita ketik Indonesia.
Setelah itu kita klik share. Di sini terdapat beberapa buku yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Kami Ahok. Kita klik, setelah itu klik save. Maka akan ditampilkan seperti ini. Setelah itu kita untuk melihat katalognya, kita klik bibliografi list. Maka akan ada tampilannya seperti ini. Sekian katalog penjelasan saya pada